Halo sahabat-sahabat dan pecinta serial India Yehteri Galian dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitasnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel kita ini yang akan menceritakan film Yehteri Galian hingga tamat, yaitu dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ke cerita dari video sebelumnya ya guys. Di sini terlihat Krisi bersama Santanu dan Nivedita. Krisi yang sedang terbaring lemas di ranjang hingga membuat semua menjadi khawatir guys. Lalu datang dokter yang memeriksa kesehatan Krisi. Dokter tersebut mengatakan bahwa Krisi mengalami shock yang sangat berat. Ia hanya dapat sembuh jika keinginannya segera terpenuhi, katanya dokter guys ya. Kemudian dokter tersebut langsung pergi. Lalu Krisi yang baru saja siuman dari pingsannya, ia memanggil-manggil ibunya. Mom, katanya guys ya, dia manggil ibunya. Dan Krisi juga menanyakan kepada Santanu, kemanakah ibunya? Apakah ayah sudah membawa ibuku kembali? Santanu yang kebingungan, ia mencoba meyakinkan Krisi bahwa ibunya akan segera dibawa kembali. Namun Krisi malah menaruh sumpah guys kepada Santanu agar ia benar-benar akan membawa ibunya kembali. Cobanya Krisi tak henti-henti ya guys, jadi kasihan nih Mimin. Kemudian nih guys, San yang tak tahan melihat keadaan Krisi, ia langsung meneteskan air mata tanpa terasa guys. Kemudian Nivedita menanyakan, bagaimana dengan Devika? Apakah Anda sudah bicara? Lalu Santanu menjawab bahwa Devika tetap bersikeras dengan pendiriannya ibu. Memang Devika menyerupai Asmita nak. Namun sikapnya yang egois dan selalu keras kepala berbanding terbalik dengan Asmita, katanya Nivedita guys ya. Lalu Santanu mengatakan ia akan membawa Devika untuk Krisi, walaupun dengan cara apapun dan dengan keadaannya bagaimanapun. Semoga berhasil ya Bang Santanu. Kemudian guys, di sisi lain, di sini terlihat Devika yang baru sampai dari rumah bersama bibinya, yaitu seorang polwan tersebut guys. Devika yang baru sampai ke dalam rumah langsung kena oceh-oceh manja sama bibi dan pamannya guys ya. Namun karena sikap bodoh amat Devika ini yang cuek aja guys, meskipun bibi dan pamannya memarahinya dan mengatakan bahwa ia anak yang tidak berguna, kata bibinya guys. Lalu ketika bibi dan pamannya Devika sedang ngoceh-ngoceh guys, tiba-tiba terdengar suara benda yang pecah nih. Lalu Devika langsung berteriak, "Ibu," katanya guys. Tanpa pikir panjang, Devika langsung masuk ke dalam kamar ibunya. Ya benar saja guys, ibunya sudah dalam keadaan terjatuh dan memecahkan sebuah pot bunga. Jadi ibunya si Devika ini udah tua banget guys. Ya dia tuh udah nggak bisa beraktivitas seperti layaknya orang biasa yang sehat guys ya. Kemudian bibi dan pamannya Devika yang melihat pot bunga kesayangannya pecah, ya langsung ngoceh-ngoceh guys. Cerewet banget nih orang guys ya. Lalu bibinya Devika ini malah ngocehnya semakin membuat Devika panas guys, karena bibinya ini mengatakan bahwa ibunya terlahir hanya untuk beristirahat. Namun mengapa ia tidak dapat berdiam diri, malah membuat kerusakan di rumah ini, katanya guys. Dan seperti anaknya, ia bukan mengurus ibunya. Jadi Devika nih guys ya yang dimaksud, malah hidup di jalanan dan menyusahkan aku, katanya. Sontak saja membuat Devika langsung nyolot nih guys. Melihat Devika yang menyuruhnya diam, bibi dan pamannya Devika langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Kemudian Devika lalu meminta maaf kepada ibunya bahwa ia telah meninggalkan ibunya sendiri. Dan ibunya mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang aku khawatirkan. Mengapa dirimu bisa sampai ditangkap polisi?" katanya guys ya. Devika lalu menjawab bahwa ia memenuhi keinginan dan cita-cita ibunya yang ingin Devika menjadi seorang penyanyi terkenal. Ia harus terpaksa bernyanyi ilegal nih di kampus-kampus agar dirinya cepat terkenal. Itu adalah trik Devika ini guys, katanya. "Apakah ibu tidak ingin melihat aku terkenal dan orang-orang akan memanggilku dengan sebutan Devika Ghost?" katanya Devika guys. "Ya, seorang penyanyi terkenal. Yaitulah aku ibu." Lalu ibunya langsung tersenyum nih guys. Mimin ikut bahagia guys ya kalau ngeliat orang tua tuh tersenyum. Kemudian ibunya mengatakan bahwa aku memiliki firasat engkau akan menjadi sukses dan terkenal ketika engkau telah mendapatkan seorang jodoh dan pangeran yang tampan, katanya guys. Mendengar perkataan ibunya tersebut,
Devika langsung memeluk ibunya dan tersenyum-senyum malu sendiri guys. Dan ia membayangkan wajah ketampanan Shantanu. Berarti si Devika ini suka juga guys ya ke Shantanu. Di sisi lain guys, di sini terlihat Devika yang sedang menaiki sebuah motor dengan membawa kawan kuliahnya, dibonceng nih guys di belakang kawannya. Jadi mereka ini akan menuju ke kampus. Namun tiba-tiba datang Shantanu juga nih guys, yang menggunakan moge, motor gede guys ya. Lalu Shantanu berhenti tepat di depan Devika dan menghadangnya. Devika mengatakan, "Mengapa engkau selalu mengikutiku dan membuat aku pusing?" Shantanu lalu berkata bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan mencarimu hingga engkau mengikuti keinginanku, katanya guys. Kemudian Shantanu lewat begitu saja guys. Setibanya Devika dan temannya di kampus, lalu mereka langsung menuju ke dalam ruangan kelas. Temannya mengatakan bahwa hari ini ada dosen psikolog baru, katanya. Tiba-tiba mereka membuka pintu kelas tersebut. Terlihat dosen yang sedang mengajar saat itu adalah Shantanu guys. Wah. Kemudian Devika dan temannya tampak bengong dan kaget karena tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Kemudian Shantanu mengatakan bahwa aku menjadi dosen baru di kampus ini dan aku tidak mau melihat lagi ada anak baru yang terlambat, dan semua harus masuk sebelum jam pelajaranku dimulai. Dan untuk hari ini aku akan memberikan toleransi untuk yang terlambat, katanya Shantanu guys. Tanpa pikir panjang, Devika yang terpaksa saat itu harus belajar dengan Pak dosen Shantanu, ia kemudian duduk di kursinya guys. Saat itu Shantanu mengajarkan sebuah pelajaran tentang kasih sayang. Ketika Shantanu menjelaskan di sini, inti dari penjelasannya adalah ia menyinggung Devika agar Devika dapat berbaik hati kepada orang lain dan melakukan perbuatan baik, maka ia akan menuai hasil kebaikan juga. Namun Devika yang merasa tersinggung dengan omongannya Shantanu dan ia begitu kesal mendengarkannya guys ya. Ia langsung cabut dengan menghentakkan tasnya ke atas meja. Ia pergi meninggalkan kelas pembelajaran begitu saja guys. Lalu Devika yang pergi dari kelas pembelajaran ini, ternyata guys, si Devika ini malah pergi ke parkiran motor. Lalu ia merubuhkan motornya Shantanu dan menendang-nendanginya nih guys. Kemudian saat itu juga Shantanu datang dengan membawa sebuah balok nih, seperti tongkat gitu guys ya. Dan ia memberikan kepada Devika sambil Shantanu mengatakan, "Untuk apa mengotori dan menyakiti kakimu? Lebih baik kau menggunakan tongkat ini agar engkau lebih puas," katanya guys. Si Devika kesel ke orangnya, kok motornya guys ya yang kena. Kemudian lalu Shantanu menarik Devika setelah debat yang cukup panjang hingga Devika jatuh di pelukannya Shantanu nih guys. Marah tapi so sweet nih guys ya. Nah, bagaimana keseruan kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.